Oke guys, saya dengan Darman dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana berdirinya Museum Musik Indonesia di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan rincian sejarah berdirinya sampai sekarang, yaitu yang pertama, awal mula cikal bakal pada tahun 1970-an bermula dari komunitas pecinta kayu tangan, sekelompok penggemar musik di kawasan Kayu Tangan, Malang yang secara sukarela mengumpulkan, merawat, dan menyimpan berkas serta rekaman musik agar tidak hilang. Yang kedua yaitu fase galeri. Langkah pertama nyata pada tahun 2009 yaitu didirikan Galeri Malang Bernyanyi atas inisiatif Hengky Herbanto dan rekan-rekannya. Awalnya hanya menempati garasi rumah berukuran 3x5 meter, etalase rak kaca bekas, koleksi berupa harta pribadi dan sumbangan kecil. Koleksi makin bertambah berkat dukungan masyarakat luas dalam dan luar negeri, hingga mencapai puluhan ribu keping. Yang ketiga yaitu menjadi lembaga resmi pada tahun 2015. Galeri dikembangkan dan diubah nama menjadi Museum Musik Indonesia, yaitu yayasannya didaftarkan sah secara hukum Kementerian Hukum dan HAM tahun resmi berdirinya. Pemerintah Kota Malang mendukung penyediaan tempat lantai 2 gedung Kesenian Ganjayana, Jalan Nusa Kambangan, nomor 19. Yang keempat yaitu peresmian umum dan pengakuan negara pada 19 November 2016 sampai 2020. Pada 19 November 2016 diresmikan langsung oleh Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama Pemkot Malang. Pada tahun 2019 sampai 2020 mendapat penetapan resmi sebagai Museum TPB dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tanda pengakuan nasional atas kelayakan pengelolaan. Yang kelima yaitu perkembangan terkini pada tahun 2023 sekarang sampai 1 November 2023 pindah lokasi baru ke Gedung Penunjang Museum MPU Purba lantai 2, Perumahan Gria Santa, Jalan Soekarno Hatta, Blok B Malang. Jumlah koleksi 26.000 sampai 35.000 benda, piringan hitam mulai 1924.000, kaset, CD, alat musik Nusantara, arsip foto atau naskah benda kenangan musisi. Kini berfungsi sebagai pusat pelestarian, penelitian, pendidikan dan wisata budaya, satu-satunya museum khusus musik di Indonesia. Isi utama Museum Musik Indonesia yaitu yang pertama jenis-jenis koleksi utama. Media rekaman fisik seperti piringan hitam mulai tahun 1924, kaset pita era 1950-an, seperti CD atau VCD atau disebut juga DVD, yaitu dikelompokkan menurut provinsi, negara asal, bukan hanya aliran musik. Alat musik seperti tradisional Nusantara yaitu sasando, angklung, tifa, kulintang, kendang, dan sebagainya, serta alat musik modern dan perangkat pemutar masa lalu. Arsip dan dokumen seperti buku, majalah, foto, poster, naskah lagu, clipping berita, rekaman lisan, toko musik. Barang kenangan seperti busana panggung, surat pribadi, penghargaan musisi legendaris. Yang kedua yaitu pembagian ruang pameran. Bagian perkembangan musik Indonesia dari masa kerajaan kolonial, kemerdekaan hingga masa kini. Bagian musik daerah per provinsi. Bagian rekaman luar negeri, ruang penelitian dan pendengaran. Tujuan pendirian dan penyelenggaraan, yaitu tujuan umumnya yang pertama pelestarian, mengumpulkan, merawat, dan menyelamatkan warisan rekaman serta benda musik agar tidak hilang termakan zaman sekarang. Yang kedua yaitu pendidikan dan pengetahuan, itu menjadi ruang belajar perkembangan musik sebagai cerminan budaya, sejarah, dan kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga yaitu dokumentasi, menyusun arsip atau sistematis sebagai bahan rujukan ilmiah. Yang keempat yaitu penguatan identitas, menumbuhkan rasa bangga dan pemahaman atas kekayaan budaya bangsa. Tujuan khusus bagi mahasiswa sejarah dan bagi prodi sejarah dan sosiologi, yaitu menjadikan koleksi musik sebagai sumber sejarah lisan atau tulisan untuk menelusuri peristiwa dan kebiasaan masa lalu, dan menganalisis fungsi musik
seperti upacara adat, perjuangan kemerdekaan, sarana komunikasi, hingga pembentukan selera masyarakat, dan mengkaji pola pertukaran budaya dan akulturasi yang terlihat dari alat musik maupun jenis lagunya. Fungsi musik masa kini dan contohnya terkait koleksi museum di Jawa Timur, yaitu yang pertama, sarana pelestarian dan penguatan identitas budaya, yaitu menjaga warisan leluhur agar tidak hilang, sekaligus menegaskan jati diri bangsa atau daerah di tengah arus budaya global. Contoh nyatanya yaitu koleksi alat musik asli Nusantara seperti sasando, tifa, angklung, gamelan, aransemen baru yang tetap mempertahankan unsur aslinya. Kemudian kumpulan piring hitam, keroncong, lagu daerah, dan ciptaan musisi lokal yang disimpan rapi. Kini digabung dalam musik populer, sampai misal gendang atau suling dimasukkan ke lagu modern agar disukai generasi muda. Yang kedua yaitu sarana pendidikan dan penelitian ilmiah, yaitu menjadi sumber belajar, bahan kajian sejarah, sosiologi, budaya maupun pengembangan seni. Contoh nyatanya yaitu arsip lengkap seperti perekaman dari tahun 1924 hingga sekarang, naskah lagu, foto, surat toko musik Indonesia. Itu digunakan mahasiswa atau sejarawan menelusuri untuk kondisi zaman, peristiwa penting atau kebiasaan masyarakat lewat lirik dan gaya musiknya. Kemudian ruang dengar dan perpustakaan museum terbuka untuk umum serta peneliti. Yang ketiga yaitu alat komunikasi dan penggerak kesadaran sosial, yaitu menyampaikan pesan, pendapat atau gagasan bahkan kritik dengan lebih mudah menyebar lewat media digital. Contoh nyatanya yaitu lagu bertema lingkungan, persamaan hak atau kenangan perjuangan kemerdekaan, yaitu lagu Indonesia Raya atau Bagimu Negeri yang kini tetap mengikat persatuan bangsa, atau disebut juga koleksi naskah asli atau rekaman pertamanya tersimpan di sini. Kini cepat menyebar lewat media sosial, menggerakkan aksi atau diskusi bersama. Yang keempat yaitu sarana hiburan, ekspresi diri dan kesehatan, yaitu mengisi waktu luang, menyalurkan perasaan, serta membantu ketenangan jiwa dan penyembuhan. Contoh nyatanya yaitu beragam rekaman lagu populer, dangdut, lagu anak, lagu daerah dari seluruh provinsi. Kini dipakai saat belajar, bekerja, olahraga, atau terapi musik, konser, dan pementasan rutin di halaman museum. Yang kelima yaitu potensi ekonomi dan pengembangan pariwisata budaya, yaitu menjadi sumber penghasilan sekaligus daya tarik wisata atau edukasi. Contoh nyatanya yaitu kunjungan wisatawan, penjualan buku panduan, rekaman terbit ulang, barang kenangan bertema musik. Kini dikembangkan menjadi objek wisata budaya andalan Kota Malang yang mendatangkan manfaat bagi warga sekitar. Perbedaan singkat dulu dan sekarang yaitu dahulu lebih banyak upacara adat, ibadah, tanda bahaya atau semangat perang atau perjuangan. Dan masa kini tetap menjaga fungsi lama namun bertambah luas dan sarana pendidikan, penelitian, pesan sosial, ekonomi, pariwisata, dan hiburan digital. Jadi, kesimpulannya yaitu Museum Musik Indonesia di Kota Malang tumbuh dari usaha sesederhana sekelompok warga pecinta budaya pada tahun 1970-an, berkembang menjadi ruang kecil bernama Galeri Malang bernyanyi pada tahun 2009, hingga akhirnya diakui secara hukum sebagai lembaga resmi pada tahun 2015 dan diresmikan bagi masyarakat luas tanggal 19 November 2016. Seiring berjalannya waktu, museum ini mendapatkan pengakuan nasional berstatus museum TPB, serta menempati lokasi baru yang lebih layak sejak akhir tahun 2023. Kini museum ini menyimpan sekitar 26.000 hingga 35.000 koleksi berupa rekaman suara, alat musik, naskah lagu, dan dokumen bersejarah yang mencatat perjalanan budaya bangsa Indonesia.
Keberadaannya yang membuktikan bahwa warisan budaya tidak hanya disimpan sebagai benda mati, melainkan menjadi sumber pengetahuan yang berharga terutama bagi kajian sejarah, untuk menelusuri jejak masa lalu maupun kajian sosiologi untuk memahami kehidupan masyarakat pada zamannya. Pendiriannya sekaligus menjadi bukti nyata peran partisipasi masyarakat dalam menjaga, melestarikan, dan memperkuat jati diri budaya bangsa. Jangan ngarang-ngarang. Apa? Kepanjangan dari IKIP. Apa? Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan ilmu Oh, pendidikan. dan ilmu pendidikan. Itu IKIP. Nah, ini belajar. Ingat-ingat ya. Apa direkam? Belajar kesuka. Betul ya. Nah, ini dulu namanya UM, dulu namanya IKIP negeri. IKIP itu masih belum ada negeri. Sekarang kan pakai apa tambahan negeri dan lain sebagainya. Sebetulnya sama. Negeri sama swasta tergantung manusianya. Betul enggak? Ya Pak. Ya, Pak. Apalagi Bu, kira-kira tadi Bu Tomo koreksi sejarahnya. Kan sejarah tuh, harus tahu. Jadi universitas itu tahun berapa? Nah, didirikan tahun berapa? Betul. Pergantian IKIP ke universitas itu tahun berapa? Nggak bisa tebak bro. Apa? 2023. Dulu. Nah, sekarang bedanya institut sama universitas apa? Sejarah ini ya Bu ya, sejarah ini. Ayo, Iya Pak, digitukan aja Pak. Iya, Ya, sejarah Pak. supaya cerdas itu ini kan ekstrakurikuler. Apa? Institut sama universitas. Ya coba di logika dengan dari singkatan tadi itu Singkatan. apa, terus kalau sekarang itu seperti apa? Universal itu kan apa? Tadi kan IKIP, Institut Keguruan lah, kalau